Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita diberi kesehatan dikala penyakit atau wabah virus COVID-19. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia. Persebaran flora dan fauna di Indonesia dan dunia ini terletak pada KD 3.2 kelas 11 semester 1. Perkenalkan, nama saya Miftahul Alauddin dari S1 Pendidikan Geografi UNESA, NIM 090. Di sini saya akan menyelesaikan tugas teknologi pembelajaran geografi. Oke. Nice. Nah, sebelum kita mempelajari persebaran flora dan fauna di Indonesia, kita harus mengerti apa itu artinya biosphere. Oke. Biosphere sendiri dibagi menjadi dua kata, yaitu biosfer sama sphere. Bio artinya hidup dan sphere artinya lapisan. Apa artinya lapisan hidup aja, teman-teman? Enggak. Biosfer ini adalah lapisan bumi yang dihuni oleh makhluk hidup atau organisme. Lebih jelasnya slide selanjutnya. Nah, dijelaskan di sini bahwa biosfer adalah bagian dari permukaan bumi, wilayah perairan, dan atmosfer yang mendukung kehidupan organisme. Biosfer meliputi tanah, air, dan udara. Jadi, keberadaan habitat organisme di bumi menandai batas-batasan lapisan biosfer. Banyak makhluk hidup yang berada di habitatnya berada di tanah, air, dan udara. Contohnya saja adalah flora dan fauna yang akan kita bahas setelah ini. Nah, sebelum saya jelaskan persebaran flora fauna di Indonesia dan dunia, kita harus mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi sebaran flora dan fauna itu apa saja. Yang pertama, perbedaan faktor-faktor iklim. Nah, di sini perbedaan faktor-faktor iklim itu ada apa saja sih? Nah, perbedaan faktor-faktor iklim ini berupa cuaca, suhu, dan curah hujan, kelembaban, dan angin. Yang kedua, keadaan tanah. Keadaan tanah ini meliputi humus tanah, ukuran butiran tanah, dan kandungan udara. Yang ketiga, tinggi rendahnya permukaan bumi. Nah, ini bisa kita bayangkan saja. Di hutan terdapat banyak pohon. Nah, pohon ini ada yang pohon besar dan pohon kecil. Jadi pohon besar ini lebih kuat untuk mendapatkan penyinaran matahari, dan pohon yang relatif rendah ini akan lebih cenderung lebih susah untuk mendapatkan penyinaran matahari. Yang keempat, aktivitas manusia yang mengubah bentang alam. Contohnya saja yaitu penebangan hutan secara liar. Contoh sederhana saja ya. Oke, nice. Nah, kita masuk ke dalam bab persebaran flora di Indonesia. Yang pertama, Indonesia bagian barat. Wilayah Indonesia bagian barat termasuk dalam wilayah iklim tropis basah. Nah, apa saja sih wilayah Indonesia bagian barat? Oke, setelah ini saya akan menampilkan peta kepada teman-teman agar teman-teman juga bisa melihat dengan jelas letak-letak bagian barat Indonesia, bagian tengah, dan bagian timur Indonesia. Di wilayah ini terdapat hutan hujan tropis dengan ciri-ciri antara lain pohon-pohon besar, tinggi, dan berdaun lebar. Yang kedua, banyak terdapat tumbuh-tumbuhan yang merambat.
banyak terdapat tumbuh pakis, buah pakis, dan anggrek. Next. Yang kedua, Indonesia bagian tengah. Wilayah Indonesia bagian tengah termasuk dalam wilayah iklim tropis sedang. Di wilayah ini terdapat hutan musim dengan ciri-ciri ketinggian pohon lebih rendah daripada hutan hujan tropis. Daun tumbuhan gugur pada musim kemarau, tumbuhan mulai bertunas dan tumbuh lebat pada musim hujan. Yang ketiga, Indonesia bagian timur. Wilayah Indonesia bagian timur termasuk dalam wilayah iklim tropis kering. Di wilayah ini terdapat hutan sabana dengan ciri-ciri antara lain terdapat padang rumput, semak belukar, dan pohon-pohon rendah. Oke, next. Nah, ini adalah peta Indonesia. Yang sebelumnya saya katakan, saya akan menjelaskan tentang bagaimana di mana sih Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Indonesia bagian barat sendiri ini terdapat di sini. Nah, apa saja? Nah, Indonesia bagian barat terdapat Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Oke, bisa kita lihat ya di sini. Yang kedua, Indonesia bagian tengah. Indonesia bagian tengah ini, nah, ini terdapat Sulawesi, Maluku bagian barat, dan NTB. Yang terakhir, Indonesia bagian timur. Nah, Indonesia bagian timur ini terdapat Papua dan Maluku bagian timur. Nah, kenapa Maluku itu terbagi menjadi dua? Karena ada Maluku bagian barat dan bagian timur. Nah, Maluku bagian barat ini terdapat pada di Indonesia bagian tengah, dan Maluku bagian timur terletak di sini. Nah, terdapat di Indonesia bagian timur. Next. Nah, ini sudah saya buatkan tabel jenis-jenis persebaran tumbuhan di Indonesia. Jenis tumbuhannya beringin, bungai paku, bakau, dan berbagai jenis anggrek pinus. Daerahnya Pulau Sumatera. Jenis tumbuhan akasia, pinus jati, dan kina terletak di Pulau Jawa. Jenis tumbuhan akasia, cendana, rasa mala, dan kayu putih terdapat di daerah Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, Kepulauan Nusa Tenggara ini terdapat di Indonesia bagian tengah. Yang keempat, jenis tumbuhan cendana, bukur, dan burahol terdapat di daerah Pulau Bali. Yang keenam, kayu kamper, rotan, dan bambu terletak di daerah Pulau Kalimantan. Jenis tumbuhan anggrek putih, pinus, rotan, kayu jati terletak di daerah Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi ini terletak di bagian apa yuk? Teman-teman bisa jawab. Ya, Pulau Sulawesi ini terletak di daerah Indonesia bagian tengah. Kayu putih, sagu, anggrek, dan pala terdapat daerah Kepulauan Maluku. Jenis tumbuhan tanaman bakau, sagu, dan anggrek terdapat di Pulau Papua. Oke, next. Oke, kita masuk persebaran fauna di Indonesia. Indonesia bagian barat. Nah, sini kita harus ingat Indonesia bagian barat itu pulau apa saja sih? Yang pertama Kalimantan, Sumatera, Jawa, Madura, Bali. Nah, kita lihat contoh hewannya di Indonesia bagian barat adalah sebagai berikut. Harimau terdapat di Jawa, Madura, Bali. Beruang terdapat di Sumatera dan Kalimantan. Gajah terdapat di Sumatera. Badak terdapat di Sumatera dan Jawa. Banteng terdapat di Jawa dan Kalimantan. Berbagai jenis primat seperti orangutan, monyet, siamang. Jadi orangutan, monyet, dan siamang ini sama, tetapi berbeda fisiknya, tapi sama. Terdapat di Sumatera, tapi terdapat di Sumatera dan Kalimantan.
Oke, next. Nah, ini adalah gambar dari siamang, dan ini saya tunjukkan gambar dari hewan kera gibbon. Oke, kita lanjut. Di Indonesia bagian tengah ini terdapat biawak komodo, terdapat di Nusa Tenggara Timur, anoa terdapat di Sulawesi, babi rusa terdapat di Sulawesi dan bagian barat Kepulauan Maluku. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya, Maluku terdapat dua, Maluku bagian barat dan Maluku bagian timur. Dan terakhir, burung maleo terdapat di Sulawesi dan Kepulauan Sangihe. Oke. Selanjutnya ada Indonesia bagian timur. Contoh hewan di Indonesia bagian timur adalah kanguru pohon terdapat di Pulau Papua, tikus berkantung, musang berkantung terdapat di Maluku sebelah timur, ya kan. Burung kasuari terdapat di Pulau Papua, burung cendrawasih terdapat di Pulau Papua, dan burung katua terdapat di Maluku. Nah, ini saya menunjukkan foto dari hewan burung kasuari dan tikus berkantung tadi, ya. Oke, next. Wilayah fauna Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian tengah dibatasi oleh garis Weber. Pembagian wilayah fauna di Indonesia berdasarkan pada garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace merupakan garis yang dicetuskan oleh Alfred Russel Wallace tentang kekhasan fauna Sulawesi yang merupakan daerah peralihan antara fauna Asia dan Australia. Adapun Max Weber menentukan batas perbandingan antara fauna bercorak Australia. Di sini saya menunjukkan peta persebaran fauna di Indonesia. Nah, sudah terdapat garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace ini membatasi antara Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah. Teman-teman bisa melihat Indonesia bagian barat ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, Bali. Indonesia bagian tengah yaitu Sulawesi, Ambon, Kupang, Maluku bagian barat. Dan yang terakhir Indonesia bagian timur. Garis Weber ini membatasi Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Indonesia bagian timur sendiri dapat Papua Irian Jaya ini, ya, bisa dilihat teman-teman. Oke, next. Persebaran flora di dunia. Macam-macam komunitas tumbuhan sebagai berikut. Ya, yang pertama ada hutan. Hutan itu apa sih? Teman-teman bisa membayangkan terlebih dahulu hutan itu apa. Hutan kan berupa banyaknya pohon yang besar. Yang kedua padang rumput berupa rerumputan, gurun berupa tumbuhan beradaptasi dalam kondisi kering, contohnya gurun. Kata kuncinya gurun itu beradaptasi di kondisi kering, contohnya saja bayo, ya, kaktus. Yang keempat tundra tumbuhan utama yang bersemak belukar dan lumut. Setiap jenis komunitas tumbuhan tersebut dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis komunitas. Oke, next. Nah, di sini saya buatkan tabel jenis komunitas tumbuhan dan kondisi iklim. Tumbuhan hutan dibagi menjadi 3, tumbuhan hutan tropis, tumbuhan hutan gugur, dan hutan taiga. Sedangkan tumbuhan padang rumput dibagi menjadi 2, tumbuhan sabana dan tumbuhan stepa. Terdapat tumbuhan gurun pasir dan tumbuhan tundra. Kondisi iklimnya, tumbuhan hutan dibagi menjadi 3. Yang pertama tumbuhan hutan tropis. Ini bercurah hujan 1000 sampai 2000 mm per tahun.
suhu 20 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Berbeda jauh dengan tumbuhan tundra yang beriklim kering, curah hujan kurang dari 250 tahun per hari, suhu kurang dari 0 derajat Celcius. Oke, next. Hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis di seluruh dunia cukup mendapatkan air sepanjang tahun, dan keadaan alamnya memungkinkan pertumbuhan dalam waktu yang lama. Contohnya adalah hutan hujan tropis yang terdapat di daerah Indonesia, Australia bagian utara, Papua bagian timur, Afrika Tengah, dan Amerika Tengah. Hutan gugur. Hutan gugur berada pada wilayah Amerika Serikat bagian timur, ujung selatan benua Amerika, Asia Tengah, Asia Timur, pada negara Cina, Korea dan Jepang, dan Eropa bagian tengah. Nah, di sini teman-teman bisa melihat saya menunjukkan gambar hutan hujan tropis dan hutan gugur. Bedanya apa sih? Jadi, hutan hujan tropis ini pohon-pohonnya saling berdekatan, sedangkan hutan gugur itu pohon-pohonnya saling berjarak atau alias berjauhan. Oke, yang ketiga, taiga. Kebanyakan terdapat di belahan bumi utara seperti Serbia Utara, Rusia, Kanada Tengah, dan Jepang bagian utara. Dan masa pertumbuhan pada musim panas berlangsung antara 3-3 bulan. Padang rumput terdapat di daerah tropis hingga daerah subtropis. Padang rumput tropis sering kita sebut sabana di Amerika Selatan, Venezuela sebut ilanos. Sabana adalah lahan berumput, namun di sana sini ditumbuhi pepohonan. Oke, next. Persebaran fauna di dunia. Kita masuk materi baru, yakni persebaran fauna di dunia. Yang pertama, wilayah Nearktik. Wilayah fauna Nearktik meliputi Amerika Utara dan Greenland. Contoh hewan pada wilayah di Nearktik ini adalah prairie dog, kalkun, rakun, salamander, dan lain-lain. Selanjutnya, wilayah neotropik. Wilayah fauna neotropik meliputi Meksiko bagian selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Contohnya, hewan pada wilayah neotropik ini meliputi kukang, armadillo, alpaca, orangutan. Oke, next. Nah, ini yang pertama saya tunjukkan adalah prairie dog. Yang kedua, rakun. Yang kedua, kukang. Yang ketiga, rakun. Dan yang keempat, salamander. Salamander ini seperti hewan kadal. Yang ketiga, armadillo, juga sekilas serupa dengan tapir. Oke, lanjut. Wilayah Australis. Wilayah fauna Australis meliputi Australia, Selandia Baru, Papua, dan Maluku. Contoh hewan pada wilayah Australis ini meliputi koala, platypus, cendrawasih, perkiwi, dan lain-lain. Wilayah Oriental. Wilayah fauna Oriental meliputi benua Asia beserta pulau-pulau sekitarnya seperti Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Tenggara, dan Filipina. Contoh hewannya Oriental ini meliputi macan tutul, burung madu, babi, dan hutan gajah. Hutan dan gajah. Nah, selanjutnya wilayah Palearktik. Wilayah fauna Palearktik meliputi hampir seluruh daratan Eurasia, sebagian daerah Himalaya. Contohnya hewan pada wilayah Palearktik ini rusa kutub, panda, serigala, dan bison. Wilayah Ethiopian. Wilayah fauna Ethiopian meliputi seluruh daratan benua Afrika, Madagaskar, daratan Arab, dan bagian selatan. Oke, yang pertama ada faktor yang menyebabkan perubahan flora dan fauna, yaitu pengaruh evolusi. Apa sih yang dimaksud pengaruh evolusi ini? Pengaruh evolusi ini adalah perubahan makhluk hidup dari bentuk sederhana ke bentuk yang lebih kompleks secara perlahan-lahan. Contohnya ada
Contohnya saja adalah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari 150 juta tahun yang lalu menemukan fosil dinosaurus. Nah, peneliti ini menyimpulkan bahwa dinosaurus ini adalah hewan mamalia, dan ada juga lagi yang menyebutkan hewan dinosaurus ini yaitu hewan melata atau lebih dikenal hewan reptil. Yang kedua, seleksi alami. Seleksi alami dibagi menjadi dua, faktor alam dan faktor lingkungan. Oke, saya akan menjelaskan yang pertama, faktor alam. Faktor alam ini contohnya saja terdapat tumbuhan yang hidup di daerah gurun atau padang pasir. Nah, tumbuhan ini selain kaktus, tumbuhan ini gimana caranya bertahan hidup terhadap iklim yang kering dan jumlah air yang sangat sedikit. Yang kedua, faktor lingkungan. Nah, saya akan mencontohkan faktor lingkungan. Contohnya saat ini adalah harimau, badak bercula 1, dan berbagai jenis lainnya, hewan lainnya sudah jarang ditemukan. Kenapa sih kok jarang ditemukan? Karena hewan-hewan tersebut itu kalah bersaing dengan manusia. Contoh lain, rumput di dalam hutan kalah bersaing dengan tumbuhan besar. Nah, sudah saya jelaskan yang pertama, yaitu terdapat di hutan terdapat ada pohon besar dan pohon pendek. Nah, pohon besar ini mendapatkan sinar pencahayaan matahari lebih banyak daripada pohon yang lebih pendek. Nah, mengapa dari itu pohon yang lebih pendek ini tidak akan lolos dari seleksi alami, atau bisa dikatakan lebih rinci akan mati. Yang ketiga, adaptasi terhadap lingkungan. Adaptasi terhadap lingkungan ini contohnya saja jerapah. Jerapah ini pasti membutuhkan makanan. Nah, jerapah contohnya saja jerapah pada umur 5 tahun sampai 8 tahun pasti tidak bisa mencari makanan di atas pohon. Jadi gimana caranya jerapah yang berumur 5 sampai 8 tahun itu agar bertahan hidup? Tetapi jika jerapah tersebut sudah memiliki usia yang lebih tua, maka jerapah tersebut akan bisa mendapatkan makan sendiri. Contohnya saja, jerapah yang lebih tua akan bisa menggapai makanan yang lebih tinggi. Yang keempat, perusakan oleh manusia. Nah, perusakan oleh manusia ini lebih rinci, yaitu lebih sederhana saja, seperti penebangan hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar ini menimbulkan bencana alam, contoh longsor, banjir, dan sebagainya. Yang terakhir ada bencana alam. Bencana alam ini contohnya saja gunung meletus. Gunung meletus akan berdampak pada masyarakat dan pertanian. Nah, maksudnya berdampak kepada masyarakat ini berdampak pada ekonomi. Nah, contohnya saja misalnya Gunung Merapi. Nah, di situ masyarakat memanfaatkan kondisi alam untuk membuka lahan pariwisata. Nah, tetapi Gunung Merapi itu meletus, jadi masyarakat itu terdampak akan gunung yang meletus tersebut. Contohnya saja perekonomian masyarakat tersebut. Yang kedua, pelestarian flora fauna dengan cara konservasi oleh pemerintah Indonesia. Yang pertama, konservasi di dalam dan di luar kawasan. Yang kedua, pembangunan taman nasional. Yang ketiga, pembinaan hutan lindung. Yang keempat, pengembangan wisata alam. Yang kelima, penyuluhan konservasi sumber daya alam. Yang keenam,
pengawasan dampak lingkungan, yang terakhir perlindungan dan pengamanan hutan. Maaf, ini salah. Perlindungan dan pengamanan hutan. Nah, oke, kita masuk materi yang terakhir dari persebaran flora dan fauna di dunia dan di Indonesia. Nah, di sini kita dapat membayangkan saja. Yang pertama, pemanfaatan flora. Nah, pemanfaatan flora sebagai sumber daya alam, contohnya saja ada padi. Padi dibuat kita dibuat untuk nasi untuk makan. Jadi pemanfaatan flora ini bermacam-macam. Padi dibuat nasi, gandum dibuat roti, jagung dan ubi. Tumbuh-tumbuhan dimanfaatkan manusia untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Contohnya saja ada kunyit, jahe, serai, dan mengkudu. Yang kedua, pemanfaatan fauna sebagai sumber daya alam, hewan dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Contohnya saja sederhana ya, ikan, ayam, daging sapi, daging kerbau, daging domba. Nah, tetapi di daerah pedesaan masih banyak masyarakat yang dapat memanfaatkan hewan sebagai kendaraan. Contohnya saja membajak sawah. Membajak sawah ini pastinya menggunakan sapi atau kerbau. Dan lagi di daerah pedesaan dapat kulit sapi kerbau dapat dimanfaatkan sebagai ikat pinggang dan tas. Oke. Nah, sekian dulu presentasi dari saya. Bila ada salah kata, ada salah ucapan, mohon dimaafkan. Selalu jaga kesehatan di kala pandemi COVID-19, selalu pakai masker jika keluar rumah. Terima kasih. Wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.